こんにちは、皆さん。ようこそ日本語チャンネルへ。私はゆきなです。みんなはお元気ですか？今回は私たちは何々ができますと何々ことができますの文法を一緒に勉強しましょう。Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ya di Nihongoku Channel. Untuk kesempatan kali ini, yuk kita bahas lagi bumpo tentang cara menyatakan kebisaan dalam bahasa Jepang. Jadi kalau kalian ingin mengatakan aku bisa baca kanji, saya bisa berbicara bahasa Inggris, yang intinya untuk mengekspresikan atau untuk mengatakan kebisaan dalam bahasa Jepang. Yuk, kita bahas aja. Di video ini Yuki bakalan jelasin dua cara ya teman-teman untuk menyatakan bisa ini. Yang pertama itu rumusnya kata kerja bentuk kamus ditambah koto ga dekimasu. Kata kerja bentuk kamus ditambah koto ga dekimasu. Dan yang kedua itu atau yang terakhir kata benda ga dekimasu. Kata benda ditambah ga dekimasu. Untuk contohnya misal menulis kanji. Menulis kanji dalam bahasa Jepang itu kanji yo kakimasu. Kanji yo kakimasu itu artinya menulis kanji. Nah, kalau untuk mengatakan saya bisa menulis kanji berarti kanji yo kaku koto ga dekimasu. Kanji yo kaku koto ga dekimasu. Nah, di sini kanji yo kaku. Kanji yo kaku. Itu sudah artinya menulis kanji ya, teman-teman. Kalau cuma kanji yo kaku itu sudah artinya menulis kanji. Kaku itu menulis, ini bentuk kamusnya, teman-teman. Nah, kalau ditambah dengan koto ga dekimasu itu artinya bisa. Jadi di sini bisa menulis kanji. Kanji yo kaku koto ga dekimasu. Nah, misalnya untuk contoh yang lain kayak eigo o hanasu koto ga dekimasu. Eigo o hanasu koto ga dekimasu. Itu artinya eigo itu artinya bahasa Inggris ya, teman-teman. Eigo o hanasu itu artinya berbicara bahasa Inggris. Kalau cuma eigo o hanasu itu sudah artinya berbicara bahasa Inggris. Nah, kalau ditambah koto ga dekimasu itu artinya bisa eigo o hanasu koto ga dekimasu. Eigo itu bahasa Inggris, o itu partikelnya, hanasu itu kata kerja kamusnya ya, teman-teman. Dari hanashimasu itu bentuk sopannya. Nah, hanasu ini bentuk kamusnya. Ditambah koto ga dekimasu artinya bisa eigo o hanasu koto ga dekimasu. Nah, kalau kalian cuma bilang berbicara bahasa Inggris, itu kalian juga bisa bilang eigo o hanashimasu itu bisa. Tapi kalau kalian tambahkan koto ga dekimasu itu artinya bisa. Nah, dekimasu itu sebenarnya dari kata dekiru ya, teman-teman. Dari kata dekiru yang artinya bisa. Tapi kalau kalian pakai koto ga dekiru sebenarnya bisa juga, tapi itu lebih kesannya informal ya, teman-teman. Kalau kalian ngobrol sama temen juga nggak apa-apa pakai yang dekiru. Kayak tadi itu kalau kalian mau rubah kayak eigo hanasu koto ga dekiru itu bisa dipakai buat teman atau buat orang yang lebih muda dari kalian. Nah, kalau yang ini bisa kalian pakai ke siapapun, maksudnya ke teman atau orang yang lebih tua dari kalian, maksudnya senpai. Ini udah termasuk sopan ya, teman-teman. Nah, jadinya gitu ya. Jadi untuk Jadi untuk rumus di sini itu intinya kata kerja ya, kata kerja bentuk kamus ditambah koto ga dekimasu. Ingat ya teman-teman, kata kerja bentuk kamus ditambah koto ga dekimasu.
Untuk contoh kalimatnya kalian bisa modif-modif sendiri ya teman-teman. Sekalian untuk latihan begitu. Tinggal dipakai aja kata kerja bentuk kamus ditambah koto ga dekimasu. Nah, untuk yang terakhir itu kata benda ditambah ga dekimasu. Kata benda ditambah ga dekimasu. Nah, ingat ya, yang tadi kalau di atas itu kata kerja. Nah, kalau ini kata benda. Jadi bedanya itu ya teman-teman, kalau yang tadi itu kata kerja, nah ini kata benda tapi artinya bisa. Nah, di sini bisanya itu bisa melakukan kata benda. Sama kayak tadi itu juga ya, bisa melakukan kata kerja. Nah, untuk contohnya kayak gini kan tadi sebelumnya ada kan contoh eigo hanasu koto ga dekimasu. Nah, itu artinya bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, kalau kalian ingin mengatakan bisa bahasa Inggris, itu bisa eigo ga dekimasu. Itu juga bisa bahasa Inggris, dalam artian bisa berbicara bahasa Inggris, teman-teman ya. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya, terus bedanya apa? Gitu, misalkan teman-teman ya. Sebenarnya nggak ada bedanya ya teman-teman. Bisa juga, maksudnya dua ini artinya hampir sama begitu. Tapi, ini menurut Yuki ya. Kalau ini, apa ya, kan di rumus pertama itu kayak kata kerja kamus ditambah koto ga dekimasu. Ini tuh menjelaskan bisanya itu kata kerjanya itu, misalkan contoh eigo hanasu koto ga dekimasu. Nah, hanasunya ini lebih menjelaskan bisa berbicara. Nah, sedangkan untuk yang pakai rumus yang kedua, misalkan eigo ga dekimasu, itu juga artinya bisa bahasa Inggris, tapi intinya sama. Artinya itu bisa berbicara bahasa Inggris juga, gitu loh teman-teman. Intinya itu kalau yang poin pertama itu bisa melakukan kata kerja. Nah, kalau yang poin kedua ini bisanya itu kata benda. Gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk contoh yang poin kedua ya, misalkan kayak apa ya, misalkan ryori ga dekimasu. Ryori ga dekimasu. Bisa memasak. Nah, terus misalkan kayak tenis ga dekimasu. Tenis ga dekimasu. Tenis itu artinya tenis ya. Tenis ga dekimasu. Kalau diartikan itu kayak bisa tenis, tapi artinya itu bisa bermain tenis. Video ini sampai sini dulu ya teman-teman. Intinya kalian bisa pakai dua-duanya itu ya teman-teman. Terserah kalau kalian mau pakai yang mana. Intinya kalau kalian ingin mengatakan bisa tapi kata benda itu pakainya kata benda ga dekimasu. Kalau misalkan kata kerja bisa kata kerja itu pakainya kata kerja bentuk kamus ditambah koto ga dekimasu. Itu kalau kalian ingin menyatakan bisa. Nah, sebenarnya ada lagi ya rumus-rumus yang lain kayak yang bentuk potensial, tapi untuk video ini Yuki cuma bakal bahas yang dua ini aja dulu ya teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin Yuki bakalan buat video tentang itu ya teman-teman ya, insyaallah, kayak yang bentuk potensial maaf ya. じゃあ、見てくれてありがとうございます。皆さん、じゃあね。Jika video ini dirasa bermanfaat, please like, share, dan subscribe-nya juga ya teman-teman. Terima kasih.